khawatir, Mas. Ya apa ini ya COVID ya, ibu-ibu pahlawan ekonomi gimana? Ada yang turun, tapi ada yang naik. Bu Nani itu naik ya, Bu Nani ini malah naik. Ibu tahu secara teori dia akan turun. Kenapa wong jualannya itu, mana jualannya Bu Nani ya? Ini, oh nggak bawa nih Bu Nani, nggak bawa. Jadi produknya itu dari ngambil, jadi pemulung kalau saya ngomong, ngambil daun kering-kering itu dibuat, ada tas, ada hiasan dinding. Nah, yang terakhir dibuat cupo. Cupo ini ternyata laku keras. Kenapa? Dibuat untuk penyimpanan abu jenazah. Jadi yang beli dari luar negeri sana. Jadi waktu COVID dia malah laku keras. Dia nggak doakan orang mati. Siapa yang doakan orang mati? Biarpun Bu Nani doakan, kalau belum waktunya mati ya nggak bisa mati, ya toh Bu. Tadi takdir mati dan hidup di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Nah, itu ya Bu Nani ya. Terus ada yang kue-kue juga. Bu, saya naik 200%. Coba orang COVID pada jatuh, gimana caranya? Nanti kita juga akan ajari. Kami tidak melepas. Sekali Ibu ikut di sini, kami akan membuat training-training untuk bagaimana survive. Kalau nggak ngerti, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya, sesat di jalan. Betul, pinter Ibu. Ya, jadi begitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu. Kalau ada masalah, tanya saja. Daripada nanti kesasar. Kalau Bapak Ibu ini juga nggak bisa, Pak Don, Pak Luhur, Pak Fauzan, Pak Beni nggak bisa, kita akan tanya ke ahlinya. Ya, nah ini Pak, kenapa saya dari dulu memang saya dibantu oleh LSHS. Jadi termasuk itu tadi pemulung itu, ini tadi sudah pemulung tadi yang sehari 1 juta itu, yang training SHS, yang training Bapak itu. Dia ngomong, tapi di Balai Kota nggak ada mesin pendinginnya Bu. Oke, tak siapin. Saya siapin mesin. Kamu jual berapa? 8.000 Bu. Jual 15.000. Wah, gimana Bu? Coba hampir 2 kali lipat kan, 8.000 ke 15.000. Wah, gimana Bu? Nanti kan kalau nggak laku gimana? Wes, kalau kamu nggak mau, kamu nggak bisa ikut aku. Kamu nggak bisa ikut aku, nggak usah jualan di Balai Kota. Dia nurut, mungkin takut terancam ya, mau wali kota ya Bu. KTP pun tak cukup. Guyonan ini Bu. Nah, dia nurut, akhirnya malah laku. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa saya dari awal juga stage setelah saya ngomong, saya tidak mau jualan pakai jualan apa namanya? Bukan. Saya nggak mau jualan cara yang biasa aja, yang konvensional. Kenapa saya pakai teknologi? Itu alasan satunya. Karena kalau dengan teknologi, Bapak Ibu sekalian tidak perlu punya toko, tidak perlu punya gudang, tapi bisa jualan dari rumah. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada packing dan branding. Packaging dan branding. Nah, ini rumahmu. Sekarang kamu buat gini, tak? Oh iya, tak? Oh, ada yang lebih baru lagi. Ini lebih baru lagi Bu. Dulu naik sepeda motor epek gitu ya, pernah ya suatu saat saya healing lah. Oh, kamu Mbak tahu ya, yang luar biasa tuh Bu ya. Itu 2010 kan, 2015 saya harus turun karena 5 tahun ya, mau turun saya ajukan karena September saya turun, Agustus mana, ini yang baru, rumahmu yang baru. Oh kalau ini tahu aku di Ciola aja, aku kan. Nah terus habis itu saya datang itu hari Minggu, saya masih ingat sekali.
kabag umum saya tuh ada di sini. Bu, tolong mobil-mobil suruh keluar. Ini ada pahlawan ekonomi. Turunlah di balai kota tuh penuh mobil. Turunlah kabag umum saya. Itu mobilnya pahlawan ekonomi. Hah? 5 tahun udah pada punya mobil, Bu. Saya PNS 10 tahun lebih, saya baru bisa nyicil mobil. Itu pun dikasih uang muka bapak saya. Loh, 5 tahun, Bu, betul. Padahal waktu tahun pertama itu pameran di tempat saya, yang datang bemo, charter bemo, Bu. Saya ingat itu Bu sama Aminah, itu bawa bemo itu, ya kan? Yang sekarang mobilnya Mercy itu, bawa bemo, Pak, beca. Kalau enggak, kalau deket beca, kalau agak jauh bemo. Duh, serius nih, 5 tahun kemudian mereka sudah. Coba lihat nanti Ibu tanya mobilnya dia yang mana aja itu. Ini termasuk ini. Kamu udah punya mobil belum? Arya, siapa? Arya ya? Saya udah punya mobil. Ini dulu kempet ibunya, Pak.